Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda kau yang tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Katanya Santo Paulus di dalam surat pertamanya ke jemaat di Tesalonika. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Jadi dalam bahasa Indonesia terjemahannya adalah yang meninggal. Tapi yang Latinnya dan itu yang dalam bahasa Latin dan dalam bahasa Inggris juga itu diterjemahkan sebagai sleep, tidur. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang tertidur. Oke, mungkin karena ya seorang Indonesia yang bisa membacanya untuk pertama kalinya tidak langsung mengerti. Oleh karena itu mereka menulis di sini meninggal. Tapi yang dipakai adalah tidur. Nah, kenapa itu dipakai? Tertidur. Karena memang orangnya itu masih hidup, kan? Itu maksudnya. Oleh karena itu mereka memakai kata itu tertidur. Karena orangnya itu masih hidup. Yang meninggal sudah tidak hidup. Ya, itu soal memakai kata yang bisa menggambarkan situasinya lebih jelas lagi. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, yang tertidur, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bacaan ini cocok untuk bulan November ini, karena di dalam bulan November, khusus karena kita memulainya dengan mengingat semua orang yang sudah tidak ada di dalam dunia ini. Ada dua macam kan, dua macam orang atau tiga, tapi yang kita merayakan hanya yang dua itu. Yang pertama itu adalah orang yang sudah ada di surga. Kita merayakan hari raya semua orang kudus pada tanggal 1 November. Dan tanggal 2 November kita mengingat semua orang itu yang belum ada di surga, maka ada di purgatorium, di api penyucian. Karena belum layak masuk, tapi belum layak 100%, maksudnya. Sudah layak dalam maksudnya bahwa masih ada sesuatu yang harus dibersihkan sebelum dia bisa masuk ke surga. Maka dia ke purgatorium dulu, di mana semua yang kurang sempurna di dalam dirinya disempurnakan. Itu yang dilaksanakan oleh Tuhan dalam purgatorium. Okay? Yang lain itu yang meninggal, gitu, tidak ada di surga, tidak ada di purgatorium. Ya, masalahnya sudah tidak bisa menikmati dalam kehadiratnya Tuhan. Kalau mereka tidak ada di surga, tidak ada di purgatorium. Tapi yang disebut oleh Santo Paulus di sini adalah orang-orang yang masih ada, yang sudah ada di surga, atau yang ada di purgatorium, di api penyucian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang tertidur, supaya kamu jangan berduka cita, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena kita sebagai orang Kristen punya banyak harapan. Harapan bahwa kita akan ketemu lagi
setelah kehidupan ini. Semua orang yang kita mencintai, yang kita doakan supaya semua mereka bisa masuk ke surga, supaya akhirnya semua kita ketemu lagi di surga. Itu pengharapan kita yang besar. Oleh karena itu katanya Santo Paulus, jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak percaya, karena kita percaya. Karena jikalau kita percaya, katanya, selanjutnya itu ditulis oleh Santo Paulus, bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, karena mereka sudah ada di sana. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini, kepercayaan ini. Silakan mewayukannya kepada orang lain yang percaya kepada Kristus. Hari ini, karena kita mendoakan semua saudara-saudari kita itu yang ada di api penyucian. Tapi hari ini saya tidak mau berbicara tentang kematian. Saya mau berbicara tentang kebahagiaan. Karena katanya Aristoteles, semua orang mencari kebahagiaan. Dan akhirnya, kalau kita berbicara tentang orang yang sudah mati atau yang tertidur, mereka sudah mencapai kebahagiaan yang kita mencari. Mereka yang sudah bersama Tuhan, merekalah yang bahagia. Merekalah yang sudah memiliki kebahagiaan sejati. Saya ingat beberapa renungan yang lalu kita merenungkan true love, kan? Cinta sejati. Dan saya ingat lagi bahwa yang cinta sejati itu adalah temanya sebuah kartun, kan? Frozen, di mana soal true love itu, cinta sejati, dibahas oleh semua karakter yang ada di sana. Maka yang dicari oleh Princess Anna itu, putri Raja Anna, adalah true love, cinta sejati. Dan dia mencari itu dari laki-laki itu yang dia melihatnya, ketemu. Dan dia berburu-buru karena sudah lama dia tidak keluar dari istana, sehingga dia merasa bahwa dia terlambat jatuh cinta. Dan dia mencari cinta yang sejati itu. Tapi akhirnya dia tidak menemukan cinta yang sejati dengan pangeran-pangeran itu yang ada. Ternyata cinta yang sejati itu ada di dalam saudarinya. Saudarinya mencintai dia secara sejati. Atau mereka berdua saling mencintai. Ya, cintanya itu sejati. Dan kita tahu, di dalam dunia ini cinta sejati tidak ada. Yang sungguh sejati adalah cinta. Di sini ada, karena Tuhan itu bisa sampai ke sini. Maka yang cinta yang sejati itu cintanya Tuhan bagi kita. Nah, itu yang cinta yang sejati. Tapi kalau kebahagiaan sejati
itu di dalam kartun lain. Ya, saya kurang tahu kalau saudara-saudari tahu kartun itu yang Trolls. Maka di Trolls itu, yang dicari oleh tokoh itu, Bergen, adalah kebahagiaan. Kebahagiaan sejati. True happiness. Kalau itu Frozen, true love. Kalau itu Trolls, true happiness. True happiness itu di mana? Kebahagiaan sejati itu di mana? Dan katanya Aristoteles, memang semua orang mencari kebahagiaan. Sehingga etikanya Aristoteles itu disebut eudaimonistik. Eudaimonistik itu, itu maksudnya yang baik atau sejati atau yang benar. Daimon itu adalah roh. Maka kalau kita mengatakan eudaimon, itu maksudnya roh yang benar dan baik. Demikian di orang-orang Yunani itu menjelaskan bahwa orang yang bahagia itu punya roh yang baik dan benar. Dan itu orang yang bahagia. Eudaimonistik. Katanya Aristoteles, ya dikatakan etikanya itu eudaimonistik karena semua orang bertindak supaya dia bahagia. Dan akhirnya orang yang bertindak baik, yang bersikap baik itu yang bahagia. Oke, sema kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu dicapai oleh orang yang baik, menurut Aristoteles. Dan banyak filsuf yang mengikuti aliran filsafatnya Aristoteles, termasuk Santo Thomas dan termasuk semua orang Kristen. Ya. Kita mau bahagia dan tidak ada masalah mencari itu kebahagiaan. Karena ada beberapa filsuf lain yang tidak mengikuti Aristoteles yang mengatakan bahwa Aristoteles itu terlalu egois, kan? Nah, kenapa kita harus mencari kebahagiaan sendiri? Itu egois. Maka saya tidak suka etika itu. Aku akan bertindak sesuai dengan kewajiban. Ya, etika itu soal kewajiban. Aku harus melaksanakan apa yang wajib. Okay. Dan sikap itu seperti sikapnya orang Jerman. Oleh karena itu, etika kewajiban itu banyak kali dilaksanakan, ada didorong, diajari oleh orang-orang Jerman, ya, filsuf Jerman. Tapi ya soal kita di sini adalah happiness, kebahagiaan. Dan ternyata holiness is happiness and happiness is holiness. Kita baru mengatakan bahwa menurut Aristoteles orang yang bahagia itu baik. Maka dari sudut pandangan kehidupan di dalam Kristus, yang baik itu sama dengan suci. Maka orang yang bahagia itu suci. Tuhan, bantulah kami supaya kami bisa mengerti. Akhirnya kalau kita mau bahagia, kita harus suci. Jangan berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang beda. Tidak ada hubungan sama sekali dengan kesucian. 100% ada hubungannya antara kesucian dan kebahagiaan. True happiness, ya di dalam kartun itu yang Trolls, misalnya. Yang troll, yang Bergen itu yang jahat. Dulu yang troll itu yang jahat. Waktu kami kecil, cerita-ceritanya troll itu yang jahat. Dan di dalam beberapa cerita lain, troll itu jahat. Tapi di dalam troll film ini, troll itu yang baik. Karena mereka membuat mainan itu yang troll. Itu yang dijual. Itu soal komersialisasinya. Tapi oke. Yang troll itu yang baik. Dan baik dan bahagia. Dan selalu positif trollnya itu. Dan si Bergen itu selalu negatif. Yang Bergen itu lebih besar dan ya negatif.
100%. Nah, ternyata Bergen itu juga mau bahagia, tapi tidak bisa menemukan kebahagiaan di dalam masyarakatnya sendiri. Karena sikapnya itu seperti itu, selalu negatif. Tapi yang troll itu selalu positif. Nah, solusi yang ditemukan oleh Bergen itu, kaum Bergen itu adalah memakan si troll. Oke. Kalau saya makan troll yang bahagia, aku juga akan menjadi bahagia. Itu solusinya. Ada sesuatu yang eksternal. Dengan memakan troll, seorang troll, aku akan menjadi bahagia. Dan kemudian mereka melihat bahwa itu salah. Karena dengan berusaha memakan semua troll yang ada, mereka tetap tidak bahagia, sedih, dan tetap negatif orangnya. Sehingga akhirnya troll sendiri itu mengajar mereka sebetulnya tidak perlu memakan troll untuk menjadi kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu berasal dari hati kita sendiri. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang internal, bukan sesuatu yang eksternal. Itu bukan soal memakan sesuatu, melainkan menjadi sesuatu. Secara aktif itu sikap, ya. Kebahagiaan itu khusus di dalam dunia ini kita dapat dengan sikap yang positif dan baik. Oke, dan itu cocok dengan ide kita itu tentang kesucian. Kesucian itu ada di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Waktu mereka berdiskusi tentang soal makanan, kan? Dan katanya bukan makanan yang membuat kita najis, melainkan semua yang berasal dari hati kita yang buruk itu. Maksudnya Tuhan itu adalah yang berasal dari hati kita ini bisa baik, bisa buruk. Oke, itu pilihan, itu sikap. Tiap kali kita memilih sesuatu yang buruk, kita menajiskan diri. Dan tiap kali kita memilih tindakan yang baik, pilihan yang baik, kita menyempurnakan diri, membahagiakan diri kita. Orang yang suci, orang bahagia. Ya sama aja dengan ajaran yang ada di Trolls, yang film itu, Trolls, yang kartun Trolls itu. True happiness tidak bisa ditemukan di dalam sesuatu yang eksternal. Berasal dalam diri kita. Dari dalam diri kita. Tuhan, ingatkanlah kami tentang itu. Karena banyak kali kami mencari kebahagiaan eksternal. Apa maksudnya itu kebahagiaan eksternal bagi kita? Khusus waktu kita masih berjalan di atas bumi ini. Kebahagiaan kita memiliki ini, menjadi terkenal, dihormati, dipuji oleh orang, dan ya itu yang yang eksternal itu kita menghargai. Sehingga kalau tidak ada, maka kita depressed. Ya, kami baru selesai melihat, karena itu cicilan, menonton video itu, social dilemma, tentang social media. Bagaimana social media itu kalau tidak dipakai dengan baik, membuat orang depres dan memusnahkan keseimbangan yang baik yang ada di dalam diri kita, di dalam psikis kita itu. Karena menurut orang-orang itu yang ada di dalam social dilemma itu, desain algoritmenya seperti itu. Karena mencari profit yang algoritma itu, maka setiap kali dia bisa mengajak seorang menonton ini, ya, dan dia menontonnya banyak kali, profit itu meningkat, ya, profit meningkat. Tapi masalahnya kalau tindakan kita itu, pilihan kita itu berdasar profit, ya, kekayaan eksternal, maka akhirnya pilihan-pilihan kita itu menjadi salah.
kita tidak mengembangkan diri kita dengan baik. Dan sebenarnya kita menjadi egois. Akhirnya kita menjadi egois. Kebahagiaan sejati itu tidak ada di dalam eksternal. Maka kebahagiaan jangan mencari kebahagiaanmu di dalam like. Berapa like ada di dalam video. Ya, berapa like yang saya dapat dengan video ini atau yang posting ini, dan ya berapa like dan berapa dislike yang ada. Berapa teman saya punya di dalam Facebook yang sebetulnya saya belum pernah ketemu dengan orang itu. Tapi jadi friend hanya karena ya saya tidak tahu alasannya. Karena kita menonton video yang sama atau beli sesuatu yang sama gitu. Jadi friend di Facebook. Tapi apakah itu persahabatan yang sejati, yang benar kan? Sehingga kita menaruh hati kita di sana. Dan kalau itu sudah bergoyang-goyang yang jumlah friend kita atau jumlah like kita juga bergoyang-goyang. Psikis kita ini menjadi tidak seimbang. Sehingga beberapa orang sampai berpikir membunuh diri hanya karena itu. Mereka depres karena apa yang mereka dapat di social media. Itu yang disebut oleh orang-orang itu yang ada di dalam video itu, social dilemma, film dokumenter itu. Tapi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Itu soal kesucian. Maka kalau kita orang suci, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, termasuk pandemi ini, tidak bisa menggoyangkan kebahagiaan kita. Ya memang kita menderita bersama orang lain kan. Tapi yang positivity yang ada di dalam diri kita itu tidak akan hilang hanya karena itu kan. Itu menjadi challenge bagi kita. Menjadi sesuatu termasuk pertualangan yang kita harus menjalani di dalam dunia ini. Itu yang akan terjadi. Si Bapak Paus Fransiskus menulis surat ini yang Gaudete et Exsultate. Ya, judulnya itu penting. Gaudete et Exsultate. Bergembiralah dan bersukacitalah. Bagus sekali kan. Nah, ini cocok dengan renungan kita hari ini. Kita mau bahagia. Dan orang-orang itu yang mendahului kita ke hidup yang kekal. Merekalah yang bahagia, yang berbuat baik di dalam dunia ini. Nah, Bapak Paus menulis surat itu, Gaudete et Exsultate. Bapak Prelat Opus Dei ditanya tentang itu. Bagaimana suratnya ini? Gaudete et Exsultate. Apa yang paling mengagumkan Anda, menyejutkan Anda di dalam surat itu? Yang menarik perhatiannya. Katanya Bapak Prelat Opus Dei, Paus menunjukkan beatitudes yang berbahagialah orang yang gitu. Berbahagialah itu. Katanya Bapak Paus menurut Bapak Prelat Opus Dei, itu menjadi kartu identitasnya. Yang berbahagialah itu. Bagi seorang yang mencari kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti kita. Ya, yang kita tinggal di tengah dunia. Dan kerja kita itu ada di tengah dunia. Kita tidak melarikan diri dan pergi menyembunyikan diri di dalam biara. Karena itu untuk orang-orang tertentu kan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk ke biara itu supaya dia bisa ketemu Tuhan di sana. Tapi orang yang tidak dipanggil untuk masuk ke biara dan menyembunyikan dirinya di dalam biara itu, orang biasa harus berjalan di tengah kota, dan di tengah kota kita harus mendapat kebahagiaan yang sejati, yang kesucian itu. Maka katanya Bapak Paus di dalam Gaudete et Exsultate, itu kartu identitasnya. Orang yang mencari kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Yang berbahagialah ini. Dan di dalam berbahagialah itu, kita menemukan beberapa yang bisa dianggap negatif kan. Berbahagialah orang yang miskin.
Wah, Tuhan, gimana itu? Bagaimana saya bisa menjadi orang bahagia kalau saya miskin, tidak mempunyai apa yang saya perlu? Berbahagialah orang itu kalau sikapnya dalam kemiskinannya itu tetap dalam cinta akan Tuhan, kan? Karena orang yang hanya karena kehilangan ini, kehilangan itu sudah tidak mencintai Tuhan, ya apa yang akan terjadi kepada orang seperti itu? Perasaannya itu naik turun terus, sehingga dia dimusnahkan oleh naik turun itu. Karena dia tidak tahu bagaimana tetap memegang tangannya Tuhan, supaya kita selalu merasa kuat. Kebahagiaan sejati bukan soal memiliki sesuatu, melainkan menjadi sesuatu. Dan menjadi itu kita harus menjadi apa supaya kita bahagia? Kita harus menjadi orang kudus. Oke? Kemarin itu kita merenungkan ini, kan? Orang kudus itu bukan hanya yang ada di dalam kanon atau daftar orang-orang suci, kan? Melainkan semua orang yang ada di surga. Walaupun di dalam daftar yang kanon itu, yang ada di dalam gereja sekarang ini, namanya tidak ada. Ya, karena mustahil menulis semua namanya orang yang sudah ada di surga. Mereka banyak sekali. Maka tujuannya gereja bukan untuk membuat daftar lengkap orang yang ada di surga, melainkan memilih beberapa untuk menjadi teladan bagi orang lain, kan? Sebetulnya bukan gereja yang memilihnya, melainkan Tuhan sendiri, karena tandanya bahwa dia adalah orang kudus harus berasal dari Tuhan langsung. Tidak bisa karena keputusannya seorang, karena bisa salah. Itu harus ada tandanya dari Tuhan. Oke? Nah, ini yang kita merenungkan. Ada banyak orang yang ada di sana, dan semua mereka adalah bahagia. Maka yang penting bagi kita untuk true happiness ini adalah menjadi orang kudus. Dan itu soal keutamaan. Keutamaan yang bertumbuh di dalam diri kita. Itu dimengerti bukan hanya oleh orang Kristen, tapi orang seperti Aristoteles. Sebetulnya kita ambil konsep itu, keutamaan, walaupun itu disebut oleh Tuhan, kan? Tapi untuk mengertinya lebih dalam, kita pakai filsafatnya Aristoteles. Dan ternyata, ya itu seperti mendukung apa yang disebut oleh Tuhan. Nah, ternyata orang yang belum beriman justru juga melihat bahwa itu sangat penting. Menjadi orang baik, menjadi orang kudus. Ya, kebahagiaan kita ada di surga. Katanya Tuhan Yesus Kristus, di mana hatimu, di sanalah, di mana hartamu, di sanalah hatimu. Maka kita harus menentukan sendiri, hartaku apa, kekayaanku itu apa. Sehingga karena kekayaanku itu, definisi kekayaanku itu adalah ini, maka hatiku saya akan menaruh di sana, memasukkan hatiku di sana. Dan kalau kita sebut hati itu seluruh diri kita. Maka kalau kekayaan kita itu uang, kita memasukkan seluruh diri kita di dalam uang itu. Kalau kita merasa bahwa kekayaan kita itu atau harta kita itu adalah jadi famous, kan, terkenal, maka kita harus memasukkan seluruh diri kita di dalam usaha itu untuk menjadi yang terkenal di dalam dunia ini. Tapi yang sejati, seperti yang dijelaskan oleh Tuhan, dan itu jalan yang benar. Yang sejati itu dari yang ada di surga. Maksudnya, dan orang yang ada di surga orang baik. Dan orang baik itu adalah orang yang berkeutamaan. Tuhan bantulah kami untuk melihat itu, supaya usaha kita di dalam dunia ini tidak keliru. Dan kita
memilih jalan yang benar. Oke, menjadi orang baik, mengembangkan keutamaan-keutamaan yang ada di dalam diri kita, supaya kita bahagia. Dan kita mencapai kebahagiaan yang sejati, bukan yang kelihatan kebahagiaan, tapi bukanlah kebahagiaan yang benar. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Karena Bunda Maria bukan orang kaya. Dan kekuasaannya di dalam dunia ini, dari sudut pandangan duniawi, tidak ada. Karena dia ibu rumah tangga. Tapi dari sudut pandangan kehidupan kekal, engkaulah Bunda yang sungguh berkuasa. Oleh karena itu di dalam litani kita mengatakan, perawan yang berkuasa. Bagaimana seorang perawan bisa menjadi berkuasa? Karena itu, orang yang sungguh bahagia adalah orang yang berkeutamaan. Orang baik. Karena pengaruhnya seorang baik mendalam. Orang yang berkuasa secara manusiawi, mendorong orang lain untuk mengikuti dia dengan ketakutan. Mereka harus takut akan orang itu. Tapi orang yang baik diikuti dengan rela. Kita mengikuti orang itu karena kita tahu bahwa kebahagiaan itu ada bersama dia. Oleh karena itu kami pergi kepadamu ya Bunda, supaya kami juga bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang tenang kau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kerintak Bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah aku.